jenis usaha, gitu. Jenis usaha, terus kemudian banyak ya, kemudian saya bertemu dengan Mbak Wirda karena tertarik dengan gadget Lumispa. Kemudian saya berpikir, kenapa ini saya pengen gadget tapi nggak mau keluar modal, gimana caranya? Kemudian saya jadi reseller. Nah, setelah saya mungkin setengah tahun ya jadi reseller, kemudian saya diminta Mbak Wirda bertemu dengan Kak Nadah. Kak Nadah itu adalah upline leader kita. Jadi di atasnya Mbak Wirda, di atasnya lagi, pokoknya nenek buyut gitu ya. Terus itu acara di Jogja, ternyata di sana diajari menggunakan alat Galva Lumispa ke orang lain, yaitu sebagai terapis. Waktu zaman dulu nggak ada yang namanya pakai home spa, teman-teman. Dulu masih pakai Power of One. Jadi di dalam Power of One itu tidak ada, malah nggak ada kayak masker-maskeran gitu. Kebanyakan adalah produk best seller, salah satunya yang paling saya sukai adalah jus G3. Jadi ya jus yang paling keren banget itu. Pokoknya kalau minum itu beberapa bulan nggak pernah sakit. Maklum ya teman-teman, karena saya aktivitasnya sangat luar biasa, ada piket malam juga, ketemu dengan suplemen Nuskin yang luar biasa, saya jadi kayak Iron Man. Jadi nggak pernah sakit, beneran rasanya itu nggak pernah capek, alhamdulillah. Nah, kemudian akhirnya saya open treatment, saya mencoba open treatment, perlahan tapi pasti ternyata ini Galva kan sudah terkenal, jadi itu banyak diminati, alhamdulillah. Kemudian seperti video yang sudah di play pertama kali waktu testimoni, itu saya hasil bisnis plus terapis menjadi facial terapis, saya bisa beli motor yang lumayan, alhamdulillah dengan cash. Saya berharap dengan saya ilmu yang mungkin tidak banyak ini saya sharingkan bisa membuat teman-teman lebih lagi memanage bisnisnya sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya teman-teman. Mbak Femi, slide-nya. Minta tolong. Nah, ini dia. Manajemen bisnis home spa. Nah, ini ya teman-teman, sebenarnya di dalam manajemen bisnis kita mempunyai 3 poin yang penting untuk manajemen bisnis ini, teman-teman, yaitu pertama manajemen pemasaran, yang kedua manajemen keuangan, dan yang ketiga manajemen pengembangan bisnis. Manajemen pemasaran itu kemarin yang sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya, salah satunya adalah tentang pengenalan produk. Jadi kenapa teman-teman harus tahu tentang produk? Karena teman-teman di sini bukan sales gitu. Kita adalah konsultan kecantikan, teman-teman. Kalau sales itu hanya menjual produk, sedangkan teman-teman memberikan solusi untuk customer yang memiliki persoalan dengan kulitnya ataupun punya keinginan untuk bertransformasi menjadi lebih baik. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus paham produk, makanya kemarin ada bedah produk, ya kan teman-teman? Kemudian kemarin juga ada materi dari Mbak Sabrina, yaitu personal branding. Nah, personal branding ini juga termasuk ke dalam manajemen pemasaran. Kenapa? Karena untuk membeli suatu barang ke orang lain, termasuk membeli jasa, orang itu akan memilih orang-orang yang mereka percayai, ya. Makanya kemarin kita belajar tentang personal branding. Jadi bagaimana kita dipercaya kemudian dipilih menjadi terapis, karena mau nggak mau sekarang jasa
facial itu banyak sekali ya teman-teman, karena bidang kecantikan dan skincare makin booming, makin kesini banyak perempuan yang aware tentang kecantikan, aware tentang kesehatan kulit, aware tentang penampilan tentunya. Dan kemudian kemarin mungkin juga sudah diperkenalkan tips-tips bagaimana memasarkan bisnis jasa teman-teman. Dan yang kedua dan ketiga adalah manajemen keuangan dan manajemen bisnisnya, pengembangan bisnis. Nah, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan jelas ya teman-teman. Kakak, tolong pelan-pelan kakak. Ya, terima kasih. Maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman, banyak sekali di antara kita, mungkin ya nggak banyak sih, sebagian di antara kita melakukan bisnis home spa dan merasa, ada nggak yang merasa gini, saya udah facial keliling, tapi kalau ditanya uangnya hasilnya mana gitu. Ternyata tidak kita sadari, loh iya uangnya kemana? Nggak ada. Itu ada nggak yang seperti itu? Rasanya tuh setiap hari saya hari 1 minggu 3 kali 4 kali kita sudah facial, tapi nanti akhir bulan kalau kita pikir-pikir, loh uangnya kemana? Nah itu biasanya seperti itu teman-teman. Kebanyakan, bukan kebanyakan, jangan sampai kita melakukan sudah capek-capek melakukan facial treatment keliling, kemudian kita tidak memanage keuangan kita, tiba-tiba uang kita nggak ada. Jadi rasanya kayak capek doang, karena nggak ngeliat uangnya. Nah, nanti itu akan membuat kita bosen, ngerasa nggak punya hasil. Nah, makanya kita harus belajar bagaimana memanage keuangan ya teman-teman. Tapi hal yang paling penting ketika memanage keuangan yaitu tadi teman-teman, harus ada uangnya yang di-manage. Jadi kalau uangnya nggak ada, ya kita nggak bisa memanage dong ya gitu. Jadi kita mau belajar yang pertama bagaimana memasarkan produk atau jasa kita, kemudian dapat duit kemudian dikelola. Nah itu bagaimana memasarkan jasa atau produk yang kita jual itu tadi sudah di manajemen pemasaran. Dan kemudian sekarang kita belajar. Jadi teman-teman nggak boleh belajar setengah-setengah. Belajarnya harus juga tadi ya tentang bedah produk. Sambil praktek teman-teman harus sambil belajar. Misalnya kegunaan ini untuk apa, kegunaan itu untuk apa, kemudian memulai personal branding di media sosial dan lain sebagainya. Next, Mbak Femi. Nah, teman-teman, ini adalah manajemen keuangan ya. Ini harus ada uangnya. Ya, yang pertama harus kita lakukan dalam memanage keuangan adalah menentukan HPP. Teman-teman tahu HPP kan ya? HPP itu adalah harga yang teman-teman berikan kepada customer. Sebentar. Sebentar izin teman-teman. Nah, ini. Nah, iya, harga yang teman-teman berikan kepada customer. Nah, ini tergantung layanan yang diberikan, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mematok harga tergantung layanan yang diberikan. Biasanya HPP ini bisa dalam bentuk paketan, bisa dalam bentuk pecahan. Misalnya, kalau yang mau ribet, nggak mau ribet. Saya kemarin kan di tempat Mbak Sabrina diperlihatkan contoh-contoh harga-harga atau contoh-contoh flyer gitu ya, flyer harga. Nah, di situ kan macam-macam. Ada yang misalnya seperti saya itu saya memberikan harga misalnya Lumispa
masker berapa, Galva masker berapa, Lumispa scrub Galva berapa. Nah, itu adalah tipe yang ribet. Ribet, tapi saya berharap dengan memberikan itu, saya bisa kasih tahu gitu, ini harganya sedikit, misalnya kayak Lumispa, scrub dan masker harganya 100 misalnya seperti itu. Dengan Galva 175 gitu. Ketika saya orang dia pilih harga yang lebih rendah, saya bilang ini dikit lagi, beda dikit doang, gitu. Nanti kamu dapat yang alat bagusnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang mempunyai maksud dan tujuan seperti itu sama dengan saya. Ada juga yang misalnya paket kinclong, pakai jerawat, paket anti kerut. Ada yang misalnya pakai Lumispa Asen ya, yang sekarang lagi promo. Paket anti mata panda. Nah, itu teman-teman harus menyesuaikan dengan layanan yang teman-teman berikan gitu. Ada yang orangnya nggak mau ribet, jadi paket kinclong paripurna, misalnya seperti itu langsung 300.000 gitu. Misalnya seperti itu juga boleh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada tambahan produk premium, tinggal teman-teman tambahkan. Jadi untuk menentukan HPP ini teman-teman jangan lupa hitung harga dasar produk yang digunakan ya. Untuk masing-masing orang bisa berbeda, masing-masing terapi seperti kita. Misalnya ada yang masih punya Galva tapi belum punya Lumispa. Nah, itu Galva dan masker. Berarti yang kita gunakan, kita hitung adalah gel Galva atau alat Galva kita dan masker. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa perkirakan ya, seperti itu. Kemudian misalnya ada yang sudah komplit Galva, Lumispa, mungkin ditambah Boost, mungkin ditambah dengan Lumi Asen, nah itu. Jadi tidak sama antara satu dengan yang lain, tapi teman-teman juga bisa konsultasi ke upline atau sharing-sharing ke teman di grup. Jadi tahu, oh kisaran harganya segini, segini, segini. Nah, tapi ini ada patokannya teman-teman. Saya memberikan patokan untuk batas bawah facial Galva, Galva tok ya teman-teman. Galva tok itu minimal 100 sampai 150.000. Jadi untuk Galva tok ya ini teman-teman, 100 sampai 150.000 karena kita berhitung face gelnya, gel putih birunya kita berhitung teman-teman. Satu pasang untuk harga normal kan mungkin sekitar 80 sampai 90.000. Nah, kita juga bisa berhitung dengan patokan seperti itu. 100 sampai 150.000. Kemudian teman-teman ingat harus menambahkan transport. Nah, jadi kita kan mobile facial ya teman-teman, kebanyakan suaranya jadi kecil. Ini kecil banget atau gimana ya teman-teman? Coba. Coba ya. Ya, aku jelas kok, Mbak. Jelas. Cek-cek. Kayak mau nyanyi ini harus jelas. Mungkin yang kecil bisa dikerasin, Mbak. Minta maaf ya. Mungkin volumenya teman-teman ditambahin yang kecil, mungkin yang volumenya masih kecil ditambahin. Oke. Ditambahin ya teman-teman. Saya lanjut ya. Izin melanjutkan. Nah, jangan ingat untuk menambahkan transport. Di sini kan kebanyakan kita mobile. Ada yang pakai motor, mobil, kemudian mungkin mobil maksudnya ada yang pakai Grab juga, Gokar juga. Nah, itu ingat untuk ditambahkan teman-teman. Dan bisa jadi teman-teman memberikan tarif lebih untuk yang jaraknya jauh gitu dengan dikomunikasikan kepada customer-nya. Kemudian kita menambahkan profit yang kita inginkan. Nah, itu. Jadi teman-teman mematok harga seperti itu ya, teman-teman. Jangan kasih harga dulu, kemudian teman-teman baru kira-kira, oh, aku dapat untungnya segini nih gitu.
Jadi kira-kira dulu di depan. Nah, kalau teman-teman belum yakin baru konsultasi. Nah, teman-teman, sebenarnya tidak ada batas harga dari ini ya, kita memberikan bisnis, bukan pelayanan jasa. Ya, kan kita ini sedang memberikan pelayanan jasa. Jadi sebenarnya menurut saya tidak ada batasan atas. Jadi semakin tinggi teman-teman bisa memberikan harga, itu semakin baik. Asalkan sesuai dengan value-nya. Jadi misalnya seperti ini. Di Kota Magelang, saya memberikan tarif Galva Lumispa masker yang biasa itu pertama kali dulu 150.000. Maaf ya teman-teman, misalnya di Kota Magelang dulu saya pertama kali buka itu 150.000. Ternyata di tempat yang lain, Mbak Wirda dulu itu sudah hampir kayaknya Mbak Wirda 250.000 dengan alat yang lengkap gitu. Dan kemudian saya menyadari bahwa itu terlalu kecil teman-teman. Jadi jangan ragu. Anak saya nangis. Izin teman-teman, izin. Ditunggu ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, nangis dia yang satunya. Kita sampai mana tadi? Oh, sampai ini ya, tidak ada batas harga untuk spesial jasa kita. Nah, berbeda antara satu kota dan kota lain ya teman-teman, kayak tadi saya bilang. Terus kemudian saya pernah lihat video terapis yang dia itu akomodasinya mobil. Jadi dia udah punya mobil, kemudian ketika terapi dia memberikan value tambahan, yaitu kayak alat ini loh teman-teman, kayak alat pijat. Alat pijat yang dia pakai elektrik. Jadi dipijatin ketika pakai masker, kemudian dipijatnya pundaknya, ketika pakai masker yang kedua hidrasi, terus itu pijat lumba-lumba, dipijat kakinya. Nah, itu juga bisa menambah value teman-teman, menambah value. Kemudian teman-teman juga ketika datang berpenampilan rapi, cantik, terus dengan packaging, maksudnya packaging produknya yang dibawa itu mewah gitu. Nah, itu juga menambah value teman-teman. Jadi jangan khawatir gitu, jangan khawatir karena harga Galva aja udah luar biasa kan teman-teman. Jangan sampai karena kita ragu, kemudian kita memasang harga yang murah, kemudian orang malah meremehkan gitu. Oh, di sana aja facial 50 gitu ya. Jangan sampai malah justru teman-teman kasih gap yang sedikit lumayan dengan yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa cerita, kamu nggak perlu keluar rumah, aku yang datang ke kamu nggak perlu panas, ini kamu produk-produknya dijelasin seperti itu. Jadi value kita jaraknya jauh gitu dengan yang
Maaf ya teman-teman. Ini memang jam-jam krusial harus tidur. Next, kita bahas tentang ini. Pisahkan uang modal dan uang keuntungan. Nah, ini kunci kedua untuk memanage keuangan kita. Pisahkan uang modal dan uang keuntungan. Nah, ini yang harus teman-teman lakukan. Saya contohkan seperti ini. Ini yang pertama uang modal ya, teman-teman harus kembali menjadi modal. Ya, dulu ketika saya pertama kali berbisnis, memang rasanya menjual satu galvanik spa itu luar biasa banget teman-teman. Teman-teman di sini sudah tahu dong, kalau jual galva kita bisa dapat berapa? 750.000 itu untuk saya yang seorang PNS itu luar biasa banget. Satu alat selunding masuk rekening 750.000. Wah, kalau kayak gini bisa kaya raya saya gitu kan. Nah, tapi karena kita kemudian sangat bersyukur gitu, sangat bersyukur. Kemudian kita langsung aku mau beli ini, beli itu, kasih ke anak, kasih ke orang tua. Nah, ternyata seperti itu nggak benar teman-teman. Termasuk ketika saya open facial treatment, saya pernah ada di posisi di mana 1 minggu mendapatkan 500.000, tapi 1 bulan uangnya entah kemana, nggak tahu teman-teman. Nah, itu karena saya tidak mengembalikan uang modal kepada modal. Maksudnya seperti ini teman-teman. Yang dinamakan modal ya seperti tadi, gel putih biru itu modal teman-teman. Terus kemudian masker itu juga modal. Ya, terus kemudian misalnya scrub, cleanser. Nah, kalau teman-teman dapat 250.000, kemudian jangan lupa, uangnya yang modal disisihkan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian kita kan beralih modal ke sisanya profit, misalnya 250.000. Kemudian teman-teman anggap saja modalnya 150.000. Kemudian profitnya 100.000 berarti ya teman-teman. Nah, ini profit ini juga pembagiannya banyak teman-teman. Jangan kemudian profit langsung kita gunakan untuk dinikmati. Maksudnya untuk senang-senangnya. Jangan teman-teman. Ternyata di dalam profit ini terdapat hal-hal yang harus kita pisahkan lagi teman-teman. Pertama adalah investasi untuk pengembangan. Kenapa investasi untuk pengembangan teman-teman? Ini ada 2. Ya, investasi leher ke atas dan pakai produknya. Kenapa harus investasi leher ke atas? Teman-teman harus ikut seminar, mungkin ikut training, ikut mentoring, karena ketika kapasitas kita bertambah, kita akan dengan mudah mendapatkan rezeki. Maksudnya lebih mudah. Kemudian kita pakai produknya. Teman-teman, jangan sampai, kita ini konsultan ya teman-teman, jangan sampai kita udah setahun berbisnis ini Nuskin menjadi terapis, datang ke customer, misalnya ada customer langganan kita yang itu 1 tahun memang dia rutin, pertama datang sama 1 tahun kemudian kita itu masih bulukan teman-teman. Ya, awalnya nggak apa-apa kalau kita bulukan, kita bisa bilang, oh saya juga baru pakai gitu. Tapi kalau setahun kemudian nggak ada perubahan, nanti customer kita kabur. Ini terapisnya nggak ada perubahannya gitu. Mana aku mau percaya gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan kemudian teman-teman harus menambah modal untuk stok produk. Jadi keuntungan kita ketika kita terapi keliling, kita bisa membawa produk-produk kecil seperti roll on, napcha dan lain-lain. Dan untuk keuntungan 100.000 itu belum 1 biji ya teman-teman roll on. Nah, itu makanya teman-teman harus istilahnya menyisihkan. Memang awalnya mungkin nggak bisa banyak bawanya roll on 2, tapi kesini teman-teman akan bisa bawa banyak. Karena kenapa kita harus menambahkan modal untuk stok produk? Nah,
kita bisa mengikat customer kita menjadi customer loyal. Gimana ya istilahnya? Customer itu kan langganan, bayar ke customer gitu. Jadi customer, jadi benar-benar customer, kemudian dia di-memberin, kemudian bisa masuk grup dari sekedar hanya terapi facial, mungkin ada kebutuhan customer lain yang ternyata ada di produk Nuskin gitu teman-teman. Nah itu cara mengikat customer. Terus kita bisa jelaskan ini keuntungan menjadi member. Ini itu ada enjoy reward, ada kita dapat voucher setiap pembelian 750.000 bisa untuk belanja berikutnya, ikut event, dapat hadiah, bla bla bla. Nah, itu caranya untuk mengikat customer terapi facial menjadi customer kita gitu, customer loyal lah gitu. Kemudian profit juga harus menyisihkan operasional teman-teman. Misalnya teman-teman kan ini pergi terapi, jadi terapis, pergi facial pakai motor. Motor itu kan juga butuh dirawat teman-teman. Jadi jangan sampai nih kita tidak menyisihkan uang untuk operasional. Jadi ketika kita berbisnis, walaupun kita berbisnis rumahan, gitu, kita harus tetap melakukan dengan profesional gitu, menghitung dengan benar. Nanti kalau motornya mogok di jalan, siapa juga yang susah gitu ya. Harus istilahnya perhitungannya tuh harus tepat. Kemudian zakat atau sedekah. Nah, ini yang diajarkan oleh Mbak Wirda kepada kami. Nah loh, tunda dulu kesenangan ya guys, benar. Ini tuh judulnya sebagian besar nggak ada yang dinikmati ya teman-teman. Beneran ini, berapa ini? Ya nggak ada. Ya nanti kita bahas. Ini kita bahas zakat atau sedekah. Ini diajarkan oleh Mbak Wirda kepada timnya teman-teman. Kita melakukan zakat sedekah itu seperti kita berbisnis dengan Allah, berinvestasi. Jadi makelarnya Allah gitu. Kita percaya bahwa rezeki didatangkan itu bukan rezeki didatangkan. Ketika kita bersedekah, Allah akan membalas 7 sampai 300 kali lipat. Begitu kata Mak Wirda. Kalau nggak salah seperti itu saya dengar. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman lihat ada orang lain kerjanya nggak ngoyo-ngoyo banget, tapi kenapa lakunya banyak? Nah, ini teman-teman, bisa jadi dia itu sedekahnya luar biasa banyak. Mungkin di dalam 100.000 itu, teman-teman sedekah 20.000 itu udah banyak sekali loh teman-teman. Misalnya baru 1 minggu dapat 1 customer gitu. Tapi percayalah bahwa sedekah ini tidak akan mengurangi rezeki kita. Bahkan secara ajaib insya Allah bisa mendatangkan customer dengan tiba-tiba. Betul tak terduga gitu. Dan ini sering sekali teman-teman saya dan teman-teman rasakan. Dan saya pasti dan teman-teman pasti pernah merasakan hal yang sama di berbagai aspek kehidupan teman-teman. Ketika teman-teman bersedekah, semuanya jadi mudah. Misalnya tadinya customer 1, ibunya ingin kakaknya ketemu gitu, jadi 3, tetangganya dengar ikutan, sehari 5 deh. Jadinya nggak jadi 1. Nah itu teman-teman, Allah akan memudahkan kita gitu. Terus kemudian ya terakhir barulah dinikmati. Jadi kira-kira kalau untung 100.000 dibagi jadi 1, 2, 3, 4 itu memang nggak banyak gitu. Tapi insya Allah kalau nanti teman-teman 1 minggu berapa customer, bisa teman-teman bener manage dengan baik, insya Allah dapat motor kayak saya. Akhirnya dapat motor, bisa buat kerja juga, bisa buat terapi juga, nggak ngerusui motor suami. Alhamdulillah. Bisa ya teman-teman. Ya seperti kata tadi ada di chat, tunda kesenangan, benar banget. Insya Allah tunda kesenangan. Nanti kalau teman-teman menunda kesenangan, memberikan sekarang, kalau hasilnya lebih banyak lagi, nah teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Next Mbak Femi. Tuh ada Sabil di situ tuh. Dadah coba dadah. Nah, ini yang poin kedua teman-teman.
Suara saya jelas nggak sih? Kayaknya saya dari tadi nerocos sendiri. Jelas, Mbak. Jelas ya teman-teman, maafkan. Ayo kita ngebut. Manajemen pengembangan bisnis. Di sini ada kata-kata jangan mudah puas kalau treatmentmu itu kelihatan laris. Jika kamu tidak menguasai pasar, maka kamu akan berdarah-darah bersaing dengan kompetitor. Jadi teman-teman, kenapa harus melakukan pengembangan bisnis? Yaitu alasannya supaya kita tidak berdarah-darah terus. Jadi kita istilahnya ya mungkin ini yang dinamakan bisnis dengan cerdas, teman-teman. Ya, jadi bisnis dengan cerdas itu seperti ini. Kalau ada orang yang seperti ini, gimana caranya aku mendapatkan customer sebanyak-banyaknya? Semua customer harus datang ke aku, terus aku mendapatkan keuntungan yang besar dan banyak gitu. Kalau ada yang berpikiran ketika melakukan terapi, ada terapis itu kita melakukan bisnis jasa sebagai facial terapi, isi mindset-nya seperti itu, mindset kita seperti itu adalah mindset bukan mindset pebisnis, teman-teman. Mindset seperti itu adalah mindset yang dimiliki oleh pedagang gitu. Jadi pedagang itu biasanya gimana cara saya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu dari customer. Tapi kalau mindset pebisnis adalah bagaimana saya menguasai pasar. Ya, seperti itu. Misalnya, bisa saya contohkan seperti ini. Kalau saya mempunyai 10 customer, misalnya ada 10 customer, saya punya mindset sebagai pedagang, saya akan berpikir gimana caranya 10 customer itu terus treatment kepada saya. Nah, itu sampai ada yang lagi nangis. Capek juga. Mungkin tidak malah rebutan. Udah ya. Nah, terus kita lanjut ya teman-teman. Kalau mindset pedagang itu bagaimana caranya 10 customer ini terus treatment ke saya. Beda halnya dengan mindset pedagang, teman-teman. Kebalik ya, tadi saya bilang. Mindset pedagang adalah ketika punya 10 customer, bagaimana caranya 10 customer ini tetap menjadi customer treatment saya. Gitu. Tapi kalau mindset pebisnis adalah gimana caranya 10 customer ini tidak menjadi customer saya terus. Ada yang paham nggak? Gimana? Nggak menjadi customer saya terus. Iya, karena kalau kita hanya mau istilahnya mentreatment 10 orang, otomatis kita tidak bisa mengembangkan pasar, teman-teman. Tidak bisa menguasai pasar karena yang kita treatment itu aja, kita udah kehabisan waktu gitu. Udah kehabisan waktu. Ya, jadi mindset-nya adalah bagaimana 10 customer ini bisa punya Galva, kemudian treatment mandiri, kemudian kita bisa mencari customer baru gitu, teman-teman. Nah, ini caranya menguasai pasar. Dan yang lebih tinggi lagi, ibaratnya lebih bagus lagi adalah ketika gini, 10 customer yang sudah punya Galva, kita upgrade menjadi seorang pebisnis. Jadi 10 customer yang mempunyai Galva, kita upgrade menjadi pebisnis atau terapis gitu. Ya. Terus
10 orang customer yang jadi terapis ini akan mempunyai customer lagi. Nah, gitu ya teman-teman. Misalnya teman-teman ada di satu kota, misalnya anggap saja Bekasi, gitulah, kota Bekasi. Kan nggak mungkin teman-teman menyetrika satu kota Bekasi, gitu ya. Semua orang-orang di kota Bekasi, betul? Pasti nggak bisa dong ya. Harus punya tim. Kalau satu kota di treatment semua gempor. Uangnya memang banyak, tapi gempor, teman-teman. Ya. Terus ini seperti itu. Jadi kita melakukan kaderisasi, teman-teman, terhadap tim-tim kita. Jadi kita bikin tim, gitu. Keuntungannya memang nggak banyak, teman-teman. Misalnya, sebenarnya teman-teman satu kali terapi profitnya bisa 100 sampai 150.000. Kemudian teman-teman bagi ke orang lain, ya bisa jadi profitnya nggak banyak. Tapi ini yang dinamakan dengan leverage, teman-teman, adalah daya ungkit. Ketika teman-teman punya 10 orang terapis, kemudian punya terapis 10, itu punya masing-masing 10 customer gitu. Ya, itu teman-teman akan dapat pengkalinya, walaupun sedikit. Teman-teman bisa tetap dapat untungnya, karena terapis tersebut mengambil bahan baku dari teman-teman gitu. Memang nggak banyak, tapi karena pengkalinya banyak, hasilnya akan tetap sama gitu. Dan bedanya seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman misalnya punya customer loyal, dia pengen diterapi gitu, tapi kondisi badan kita sedang nggak enak. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa sharing kan, itu bukan sharing ya, merujuk, istilahnya Ginasan itu merujuk customer kita ke tim kita. Jadi kita nggak merasa tersaingi. Tapi kalau kita nggak punya tim, orang lain itu apa istilahnya ikut ke tempat lain, otomatis kalau misalnya kita lagi sakit, kan kita nggak bisa merujuk. Kan kita ya nggak enak. Tapi kalau yang ditolak customer kita nggak sabar, misalnya padahal kondangan gitu, butuh facial. Nah, kemudian dia cari terapis lain gitu ke kompetitor kita, nyesek nggak teman-teman? Ya nyesek. Mending bangun tim supaya customer kita ada di tangan tim kita gitu. Dan insya Allah sama aja niatnya seperti teman-teman, bukan sama aja niatnya ya, seperti teman-teman seperti memberikan jalan kepada orang lain untuk mencari rezeki gitu, teman-teman. Jadi jadi jangan khawatir ketika teman-teman men-sharingkan gini ke bisnis ini ke orang lain, justru itu manfaatnya luar biasa dan bisa long lasting. Jadi secara terapis teman-teman mendapatkan customer, teman-teman juga punya tim, kemudian bisa juga menjalankan bisnisnya, berjualan produk juga. Jadi keuntungannya kita men-sharingkan bisnis ini luar biasa banyak. Terus kemudian kita ini belajar cara menguasai pasar. Bisnis harus terus bergerak dan bertumbuh, teman-teman. Artinya teman-teman juga harus menambah daftar nama customer. Jadi teman-teman harus mempunyai target, misalnya ini itu. Nah, bertumbuh. Misalnya satu customer jadi 2, satu bulannya jadi 3, jadi 4. Nah, itu. Dan tapi jangan mengukur pertumbuhan itu hanya dari ini ya teman-teman, hasil gitu. Ukur juga dari misalnya tadinya teman-teman bisa bawa AP24 1 roll on 1, sekarang udah bisa bawa AP24 3 roll on 5. Nah, itu juga bertumbuh. Memang kelihatannya nggak ada hasilnya, tapi kan udah lumayan banget itu ya. Nah, terus pengembangan diri kita udah jadi percaya diri gitu.
Misalnya seperti itu. Jika bisnismu tidak bergerak, artinya kamu tidak mampu bersaing. Nah, untuk persoalan ini, mungkin bisa masuk ke ini ya teman-teman, istilahnya kita masuk ke sistem 7, kita belajar, nggak cuma di sistem belajar, terus jadi team player, teman-teman ikut berbagai acara, terus kayak facial, daring, itu juga termasuk mengenalkan alat-alat. Mungkin ada yang belum bisa menjelaskan dengan gamblang, masih nggak yakin, masih kayak yang belepotan kalau bicara. Nah, itu teman-teman bisa ajak ke facial daring. Nah, itu kan seperti kita mengembangkan bisnis kita. Jadi ikut di banyak kegiatan gitu. Jadi semakin terbiasa, kita semakin mampu insya Allah nantinya. Terus hitung pertumbuhan bisnis itu kayak tadi. Terus kembangkan tim. Kembangkan tim itu seperti tadi ya teman-teman. Timnya diajari supaya jadi bisa. Sini. Ini udah sini. Kita bubuk sini dulu. Ini si cantik. Ya, tidur. Nah, kenapa teman-teman harus mengembangkan tim? Saya lanjutkan ya. Karena nanti kalau mengembangkan tim adalah seperti ini teman-teman. Membuat tim teman-teman sepintar teman-teman sekarang. Gitu ya. Jadi membuat tim teman-teman sepintar teman-teman sekarang. Pertama, teman-teman harus mengembangkan tim karena ketika tim teman-teman itu menjadi ahli seperti teman-teman sekarang, punya kapasitas yang tinggi, mereka tidak akan bergantung, tidak banyak bergantung dengan teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang kedua, tentunya keberhasilan tim menjadi keberhasilan kita. Ya teman-teman, keberhasilan tim. Teman-teman merasa senang nggak sih kalau misalnya gini, punya partner terapis, kemudian terapis itu ternyata penghasilannya lebih besar gitu. Kalau di luar itu, saya yakin bahwa itu menjadi kayak yang semacam kebanggaan untuk kita. Ternyata kita bisa loh memintarkan orang lain sehingga dia mendapatkan hasil yang luar biasa, bisa mengubah hidupnya, bisa mengubah keluarganya, dan itu kalau kita ikhlas menjadi sedekah jariah dan Allah membalas dengan berkali-kali lipat gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kenapa harus mengembangkan tim gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan caranya adalah teman-teman melakukan tidak menyuruh, mengencourage, kayak mengajak. Jadi seperti acara seperti ini. Jadi para leader, katanya kalau kata Mak Wirda, leader jump first. Jadi leader harus datang. Nanti kalau partnernya lihat, oh itu leaderku, upline-ku, dia udah lama di Nuskin, tapi tetap datang terus ke event, datang terus ke acara, nanti insya Allah partner kita makin percaya sama kita, makin trust ya sama kita, kemudian mengikuti apa yang kita lakukan, malah mensupport kita, bareng-bareng bisa sukses di bisnis ini. Karena terkadang kita memang butuh teman, butuh partner, karena berbisnis sendirian itu berat, kata Dilan. Butuh teman untuk berbagi, sharing gitu. Itu teman-teman. Next Mbak Femi. Nah, untuk bisa mengembangkan bisnis, kita harus mengembangkan manusianya, teman-teman. Karena kita semua orang melakukan bisnis, semua orang melakukan bisnis yang sama, bisa jadi banyak orang melakukan bisnis yang sama. Semua orang melakukan bisnis, banyak orang melakukan bisnis yang sama, tapi tidak semua orang mendapatkan hasil yang sama. Ini juga menjadi self reminder untuk saya. Jadi untuk
kita bisa mengembangkan bisnis, kita harus mengembangkan manusianya. Manusianya itu siapa? Diri kita. Terus melalui apa? Melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, termasuk kegiatan yang teman-teman ikuti malam ini. Insya Allah ketika teman-teman sudah upgrade pengetahuan, bukan upgrade ya, menambah pengetahuan, teman-teman akan lebih mudah gitu, lebih paham gitu, lebih bisa leluasa untuk menjalani. Next Mbak Fem. Nah, pengembangan diri ini, oh ya seperti yang saya katakan tadi, dari training, seminar, kalau di kita kan ada kemarin regional summit, kemudian besok ada summit ya virtual, teman-teman harus ikut ya teman-teman. Upgrade kapasitas dengan belajar. Kenapa? Kalau kita kapasitas kita kecil, kita hanya bisa menampung rezeki yang kecil, kata Mak Wirda seperti itu. Kalau kapasitas kita hanya sebesar gelas, maka rezeki kita tidak lebih dari sebuah gelas. Tapi kalau kapasitas kita sebesar ember, maka rezeki kita akan sebesar ember, teman-teman. Jadi investasi leher ke atas itu sangat penting, teman-teman. Karena bekerja dengan ilmu itu akan lebih mudah gitu. Seperti teman-teman ketika sudah tahu bahwa manajemen pemasaran itu butuh pengetahuan produk. Tentunya ketika teman-teman memulai bisnis ini, teman-teman akan belajar mengenai basah, tangan bukan basah atau lembab untuk apa, terus bisa apa, terus gel putih ini fungsinya untuk apa, gel biru. Tapi ketika teman-teman nggak mau belajar, cuek, itu ditanyain, ini untuk apa Mbak, sama customer-nya, teman-teman nggak bisa jawab, jelas customer akan kabur. Itu yang dinamakan kapasitas berbanding lurus dengan rezeki kita. Kemungkinan seperti itu teman-teman logikanya. Kemudian praktekkan hasil belajar. Tidak ada ilmu lain yang bisa membuat kita menjadi ahli kecuali praktek gitu. Satu-satunya adalah praktek. Di awal praktek facial mungkin agak grogi-grogi gimana gitu. Tapi ketika kita berusaha baik, ramah dengan customer, meminta feedback, insya Allah nanti customer juga mengetahui gitu. Berikan bonus-bonus gitu, teman-teman juga bisa seperti itu. Jadi jangan ragu untuk memulai, untuk belajar praktek ya teman-teman. Kemudian evaluasi bersama coach-nya teman-teman adalah upline atau teman-teman satu line gitu. Teman-teman bisa bertanya gitu, karena kadang-kadang kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita gitu. Kita tidak bisa melihat kekurangan diri kita yang biasanya kita merasa sudah kayaknya aku udah melakukan maksimal, kok belum hasilnya belum sesuai harapan. Nah, itu bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat kalau dari kacamata kita, teman-teman. Makanya harus bertanya gitu. Terus mengembangkan tim dengan sistem 7. Jadi selain menjadi terapi, kita juga bisa melakukan bisnis marketing di Nuskin, teman-teman. Bisnis jaringannya gitu, jaringannya ya, bisnis jaringannya. Jadi teman-teman bisa belajar, nggak cuma tentang berbisnis di sana di sistem 7, nanti teman-teman bisa bertanya-tanya. Kalau yang belum masuk, itu ada pengembangan diri, pengetahuan, pengubahan mindset, terus ada habit-habit yang bagus-bagus. Nah, gitu. Next, Mbak Pem. Nah, ini. Oh, ini udah ya. Daya tampung rezeki adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Dan kebermanfaatan, teman-teman. Nah, kapasitas adalah sama dengan rezeki, teman-teman. Dan
kapasitas itu adalah daya tampung rezeki kita berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Tapi tidak lepas dari kebermanfaatan kita, teman-teman. Jadi kebermanfaat kita adalah bertanggung jawab dan bersedekah kepada orang yang membutuhkan kita, gitu. Jadi teman-teman itu katanya seperti ini, nggak usah khawatir dengan kompetitor kita kalau kompetitor kita itu tidak melakukan sedekah yang sangat besar, gitu. Gitu. Teman-teman nggak usah khawatir, kata Mak Wirda seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kan mentornya Ustadz Nas juga, kalau kita mau mendapatkan rezeki yang ajaib luar biasa besar, kita jadi makelarnya Allah gitu, dengan cara sedekah gitu. Ketika teman-teman menabung di bank nih ya, teman-teman itu sudah percaya dan ikhlas uangnya di bank, merasa kalau uang di bank itu nggak akan hilang. Bener ya teman-teman? Nggak akan hilang. Coba teman-teman nabung misalnya 10 juta, 15 juta. Gitu. Udah percaya banget, itu pasti, udah percaya banget pasti nanti dikasih bunga gitu. Bayangin kalau nabungnya di Allah gimana gitu. Dulu Ustadz Mas ngajarinya kayak gitu. Jadi nabungnya tuh sama Allah gitu. Soalnya kadang-kadang kita membutuhkan pertolongan yang di luar dari kapasitas kita gitu, teman-teman. Jadi kita melakukan bisnis dengan taubaholic, bukan workaholic gitu. Kalau orang luar negeri biasanya bisnisnya kerja gitu. Kalau kita kerja tobat, sedekah gitu. Jadi kita juga merasa tenang. Ya, merasa tenang di jalan karena semua dimudahkan. Jadi kerja tobat gitu, bukan kerja terus gitu. Ya, karena kalau seperti itu rasanya kerja tipes katanya. Iya, nggak pernah cukup teman-teman. Kita membutuhkan ketenangan hati, ketentraman, dukungan dari suami. Misalnya ada yang suaminya belum 1000% mendukung gitu ya. Kita kan butuh itu gitu. Nah, itu didapat dari siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan Maha Pemilik hidup ini gitu. Nah, ajarin Mbak sih nutup pintu gimana? Lagian kan mungkin saya yakin beberapa teman di sini ada yang punya visi misi why Nuskin. Saya ikut bisnis Nuskin untuk misalnya membangun pesantren. Luar biasa banget. Karena upline nenek buyut kita ada yang dia bisnis Nuskin sukses, kemudian ini bikin masjid. Mak Wulan, mama atau nenek ya, nenek upline kita yang Mbak Fem, Mak Wulan itu keren banget gak teman-teman? Udah luar biasa itu, nggak cuma sedekah gitu ya. Insya Allah lah kalau Mak Wulan itu juga manusia, kalau Mak Wulan bisa, kita juga bisa gitu. Kan yang Allah nilai bukan besarannya, tapi prosesnya. Mungkin besar untuk kita belum tentu besar untuk orang lain. Jadi bukan saya sarankan lagi, ayo teman-teman, mungkin kalau yang teman-teman lagi ada persoalan, boleh kok gitu. Kalau menurut saya pribadi, saya ngajarin anak-anak untuk boleh kok kita meminta balasan kepada Allah. Jadi gini, ketika kita bersedekah, kita bilang, ya Allah, dengan keberkahan sedekah ini, saya meminta untuk hajat saya dimudahkan ini. Gitu. Jadi menurut saya kalau kita belum bisa ikhlas kayak Pak Ustadz, Pak Kiai yang memberikan hartanya, minta tanpa nih ikutan nih. Memberikan hartanya ikhlas tanpa imbalan, kita boleh, kalau menurut saya kita boleh meminta balasan satu-satunya ya dari Allah gitu. Jangan sampai kita minta balasan dari manusia gitu ya teman-teman. Dari Allah nggak apa-apa ya, kalau nggak buat Allah buat siapa lagi gitu. Daripada kita misalnya sedekah sok-sokan ikhlas, misalnya sedekah 100.000 gitu,
Saya ikhlas ya Allah, tapi dalam hati berundel, ya Allah 100.000 baru 3 kali facial gitu. Tapi kalau kita berharap ya Allah dengan sedekah ini mudah-mudahan Engkau limpahkan rezeki saya, berikan saya lebih untuk membahagiakan keluarga supaya saya juga bisa sedekah lebih banyak lagi gitu. Lebih saya ingin merutinkan, kenapa enggak gitu kan, kita minta balasannya bukan dari manusia, kita nggak minta sama manusia, kita mintanya memang sama yang pencipta gitu ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu menurut saya teman-teman, kalau cocok silakan dipakai, tapi itu bukan dalil. Saya berharap jangan ini tolong jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Saya itu hanya sepemahaman saya supaya hati kita juga ikhlas sedekahnya, nggak sedekah yang kayak setengah-setengah gitu. Next, Mbak Fem. Ini ada kayaknya slide terakhir nih. Kunci sukses, komitmen, konsisten, tunda kesenangan, naikkan kapasitas gitu ya. Komitmen, konsisten, tunda kesenangan, naikkan kapasitas. Saya ulangi lagi, komitmen, konsisten, tunda kesenangan, naikkan kapasitas. Nggak mudah teman-teman ini, nggak mudah banget, yakin. Ini ya, tunda kesenangan, naikin kapasitas. Orang kita nyuruh anak-anak kita belajar, belum tentu kita mau belajar, ya Allah. Gitu. Biasanya gitu, mama, apalagi anak-anak, ayo belajar. Begini, tapi saya sendiri juga masih merasa harus banyak belajar gitu. Konsisten, masih belajarnya, masih nanti-nanti gitu. Iya, benar. Tapi tidak mudah untuk dilakukan. Tapi insya Allah kalau kita berusaha menyemplungkan diri, teman-teman, nanti kita akan terbiasa dengan sendirinya. Memang nggak mudah komitmen gitu. Rasanya kalau misalnya lagi pandemi kayak gini, seperti saya, di anak-anak itu tinggalnya, kemudian sekolahnya dari asrama gitu. Saya itu belum kejadian itu pandemi udah sakit kepala. Sakit kepala gitu. Ini gimana gitu. Padahal itu tuh cuma pikiran saya aja. Waktu berjalan ternyata nggak ngaruh gitu. Ya nggak ngaruh gitu. Jadi udah kepikiran yang aneh-aneh gitu. Nggak ngaruh gitu. Makanya ya kita biasa aja, konsisten aja sama yang kita biasa lakukan gitu. Itu nggak ngaruh sama ya capek, tetap capek sama gitu. Belajar ya tetap belajar sama. Gitu. Ternyata ketika ada ujian pasti ada hikmahnya, ada kemudahan, pasti ada jalannya teman-teman. Asal kita komitmen gitu. Ya gimana, ya pokoknya dalam banyak hal gitu. Ketika teman-teman berbisnis harus sama anak-anak, ya mau nggak mau harus komitmen. Anak nangis gitu, wah gitu ya, acara seperti ini gitu. Saya udah beberapa kali, mungkin sering gitu, karena saya tahu jam-jam segini adalah jam-jam mereka mau tidur gitu, jam-jam mereka dengan saya, karena seharian saya bekerja. Maka yang kita lakukan adalah cari tahu, cari cara, gimana cara menenangkan hati, gimana caranya supaya bisa menghandle mereka gitu, dan tenang gitu. Nanti insya Allah ketemu jalan keluar sendiri. Itu ya teman-teman. Tunda kesenangan. Ya seperti tadi dibilang, dapat 750.000 dari bisnis jual galva, dapat 500 dari facial, dapat 1.200.000 sehari, ada yang dapat 5 juta sebulan gitu. Jangan dinikmati, kecuali misalnya itu dalam keadaan urgent ya teman-teman. Misalnya ada orang tua sakit atau apa, tapi ditunda kesenangan dan membahagiakan orang lain, ditunda. Teman-teman menunda, menyenangkan orang yang kita sayangi dulu kalau lagi awal-awal seperti ini. Ya disimpan dulu, nanti kita gunakan itu modal untuk mengembangkan bisnis kita lebih besar. Insya Allah hasilnya akan lebih besar dan kita bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Terus
Next. Ini kayaknya slide terakhir adalah ini tips-tips dan trik. Jadilah sahabat customer, ngobrol, jadi pendengar yang baik, beri solusi, jangan tangan treatment, mulut ngobrol, tapi ini yang kedua ya teman-teman, tangan treatment, mulut ngobrol adalah yang kedua. Yang pertama, mendengarkan. Jadi jangan nyerocos, padahal customer-nya nggak mau dengerin kita. Misalnya kita bisa lihat-lihat customer-nya lagi capek, lagi apa, dilihat dulu. Jangan, bisa jadi kita ngobrolnya after treatment gitu, atau sebelumnya gitu. Sebelumnya kita bisa ngelihat, oh ini ternyata customerku lagi nggak bad mood gitu, bisa jadi nyari kita karena bad mood, dia pengen buang sampah, pengen curhat gitu. Karena banyak katanya dari teman-teman di sini yang udah berpengalaman, facial itu karena pengen curhat, teman-teman, bukan pengen facial gitu. Bisa jadi karena pelayanan kita yang baik. Terus jangan gibah ya teman-teman. Jangan sampai ngobrol kita menjadi gibah alias ngomongin orang lain karena saking asiknya ngobrol gitu. Wajahnya ini, wajahnya mereka pakai ini, pakai skincare itu, padahal ini, padahal itu gitu. Nggak usah gitu, ngobrolin aja kulit kita, kulit customer kita, atau situasi gitu ya teman-teman. Hindari gitu. Terus bawa produk untuk upsell, bawa produk kecil-kecil untuk upsell, terus kemudian dimemberkan seperti yang tadi, terus minta feedback, ya, bertanya bagaimana facial tadi, apa yang bisa saya lakukan untuk supaya kamu lebih happy facial sama aku gitu misalnya. Iya, kalau diajak gibah jaga diri ya, tapi ya jangan apa ya, teman-teman harus belajar people skill. Jangan ngomong nggak boleh gibah gitu secara langsung. Mesti orangnya langsung apaan nih orang gitu. Ya, menghindari dengan pelan-pelan kalau diajak gibah. Mengalihkan pembicaraan bisa. Terus jangan anti kritik ya teman-teman. Insya Allah kalau orang yang mau mengkritik kita adalah orang-orang yang jujur apapun kritikannya. Kemudian next Mbak Femi. Yang terakhir tips dokumentasi. Jadi teman-teman, ini dokumentasi penting banget untuk bahan promo. Bisa jadi ini ya, customer baru satu, tapi fotonya bisa banyak loh. Misalnya janjian, capture, update status gitu. Persiapan, capture, update status gitu. Perjalanan, capture, update status tuh udah 3. Itu baru perjalanan. Nanti sampai sana ngobrol dikasih makanan, update status. Banyak, jadi jangan khawatir, walaupun cuma satu bisa banyak. Nanti misalnya nggak mau di mukanya, ya kita foto peralatan, foto apa gitu, update status, nanti uangnya update status lagi. Nah gitu teman-teman, udah berapa itu? 5 gitu kan, udah 5 gitu. Ya memang itu nggak mudah, kadang-kadang lupa karena asiknya ngobrol nggak ingat, tapi ya itu penting, jadi diingat-ingat teman-teman. Terus catat jadwal dalam buku agenda, jadi teman-teman bisa tahu, misalnya ini udah facialnya 1 bulan gitu, apa kita tanya, Mbak kapan facial lagi, atau mau facial apa gitu ya teman-teman. Jadi apa namanya istilahnya kita bisa tahu jadwal-jadwalnya, terus ketika kita mau facial, kita kasih tahu besok jadinya siang atau malam gitu. Kudu eksis, narsis, ya benar. Eksis, pangkal, laris, gitu ya teman-teman. Gitu. Kemudian rajin promo ya teman-teman. Bismillah. Karena usaha kita kerja tobat ya. Rezeki datangnya bukan hujan duit teman-teman. Walaupun Allah kasih keajaiban, harus tetap kita ada jalannya dengan kita kerja yaitu promo gitu ya, expose promo. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan
kita representatifkan itu seperti kita adalah representasi dari produk kita. Jadi jangan sampai produk kita bagus, tapi kita datang ke customer itu dalam keadaan kucel, nggak mandi. Gitu. Lebih bagus lagi kalau kita pengguna produk. Ya, misalnya skincare kita sudah, terus kemudian rasa gigi, roll on itu yang paling dasar-dasar, kemudian mulur semuanya. Nanti kalau kita ada perubahan, customer pasti akan aware. Dan itu yang membuat nilai lebih dari kita. Kayaknya ini slide terakhir. Ya betul, ini slide terakhir teman-teman. Terima kasih. Maaf tadi ada iklannya 2 kali. Luar biasa, heboh dahsyat. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang udah hadir, teman-teman luar biasa. Ini semua para pejuang-pejuang bangsa yang pasti sudah punya baby semua ini. Saya yakin ikut dalam kegiatan ini, beauty class, home spa ini tidak mudah. Tapi insya Allah kalau kita meluangkan diri, ini kan bagian dari ikhtiar. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita, ikhtiar kita, hajat teman-teman terkabul, terus apa ilmunya dipraktekkan, teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ketika masuk di bisnis ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Femi atau Mbak Desi. Mbak Desi udah keluar. Mbak Desi, saya kembalikan ke Mbak Desi. Seru banget ini sharingnya Mbak Umu, makasih banyak loh ini sharingnya benar-benar pengalaman baru ya, pelajaran-pelajaran baru buat teman-teman, termasuk buat saya juga. Jadi ada ilmu-ilmu baru nih dari Mbak Umu ya, bagaimana cara memanage, dan tadi juga ada diselingi bagaimana dari sisi spiritualnya juga ya. Jadi kita tuh nggak melulu bisnis itu uang yang dikejar, tapi lebih ke upgrade kapasitas juga ya. Kalau misalkan kita kapasitasnya terus meningkat, insya Allah nanti rezeki juga meningkat gitu. Bener banget yang Mbak Umu sampaikan tadi. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh nih langsung di-unmute aja atau boleh diketik. Kalau misalkan nggak mau berbicara, boleh langsung tanya ke Mbak Umu. Bagaimana cara begini-begini atau gimana Mbak kalau misalkan ada customer seperti ini. Nah, itu boleh ya, boleh langsung ditanyakan nih mumpung ada Mbak Umunya. Kita juga belum ada jam 9 ya. Masih bisa nih sharing-sharing dulu nih, ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman ya. Ini kita kan sharing gitu ya. Mbak Umu juga praktisi, teman-teman yang lain juga akan memasuki dunia praktisi home spa ini juga. Jadi silakan banyak bertanya aja. Monggo siapa yang mau bertanya? Ada yang chatnya nih. Yes, 2 anak Mbak, semoga dimudahkan. Iya, kebanyakan di sini udah pasti emak-emak semua sih, nggak ada yang single. Jadi waktunya ya, waktu anak-anak tidur ini jam segini aku juga udah dikode-kodein nih sama bayi mau tidur. Tapi nggak apa-apa ya, kita insya Allah ini salah satu ikhtiar kita biar bisnis kita lancar gitu. Yang penting tim player sama orang rumah upgrade soal masalah wajah itu naiknya di mana? Sebentar, apa sih ini? Maksudnya naiknya itu belajarnya di mana gitu ya? Upgrade soal masalah wajah itu baiknya di mana ya Mbak? Tuh, Mbak Umu. Upgrade soal masalah wajah baiknya di mana? Maksudnya gimana ini? Gak mudeng sama pertanyaannya. Mungkin belajarnya ini ya. Ini kita setiap di ini teman-teman ada di sistem 7 itu setiap hari pagi kita ada CC. Nah, salah satu CC-nya adalah pengetahuan produk teman-teman. Ada pengetahuan produk dan kemudian teman-teman mau nggak mau harus mau membaca. Kan setiap produk ada PIP-nya kayak fungsinya untuk apa, terus untuk manfaatnya untuk apa, terus ini ingredients-nya apa gitu. Jadi teman-teman sambil belajar ya, itu kayaknya dari itu.
Bener nggak sih? Apa nyambung nggak Mbak Emi? Mbak siapa? Mbak Emi kan tadi yang nanya. Mungkin Mbak Imi mau tahu banyak permasalahan wajah, tapi di grup juga sering kadang ya di sharing-sharing teman-teman. Misalkan Mbak ini cerita, aku ada customer seperti ini, seperti ini. Nah, itu biasanya teman-teman yang lain akan membantu juga. Biasanya teman-teman yang sudah lama itu kan menemukan banyak masalah ya di lapangan. Ada yang wajahnya seperti ini, ada komedo, ada jerawat, segala macam. Nah, biasanya sharing di grup juga Mbak Imi. Jadi jangan sungkan bertanya maupun ke upline ataupun ke grup boleh ya. Gitu. Ya Mbak, kalau di manajemen waktunya bagaimana? Kan kerja, ada anak juga. Kalau lagi nge-treatment, anak sama siapa, Mbak Umu? Oh, ini untuk aku pertanyaannya. Ya, Pertanyaannya aku manajemen waktunya gimana? Ada anak aku di rumah sama budenya, ada yang ngomong. Terus kalau nge-treatment anak sama siapa? Ya sama bapaknya. berarti suami sudah full support ya, Mbak Umu ya? Ya, kita gini teman-teman, apa namanya? Walaupun customer adalah yang bawa rezeki ke kita yang harus lebih banyak menyesuaikan dengan customer, tapi insya Allah kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan customer, nanti mereka akan mengerti waktu-waktu yang bisa dilakukan. Misalnya nih, saya pernah hari Jumat itu piket malam, teman-teman. Gitu. Jadi setiap hari Jumat saya berangkat jam 2 siang, kemudian pulang jam 10 malam. Kemudian saya Sabtu Minggu libur. Nah, saya menggunakan Jumat, Sabtu, Minggu untuk treatment. Jadi, tapi dari 3 hari itu saya menyisihkan 1 hari, jadi hanya 2 hari. Misalnya, saya bikin janji itu, teman-teman. Dan saya konfirmasi dulu sama suami, itu, sama rewangnya. Jadi, istilahnya tetap kita menyeimbangkan, gitu. Insya Allah, kalau misalnya kita komunikasi dengan baik, customer bisa ngerti. Dan teman-teman harus bisa menetapkan prioritas. Jadi ketika saya memutuskan untuk bekerja, sama ditambah lagi berbisnis, saya harus bisa menetapkan prioritas. Jadi gini, kita kan punya suami, harus memenuhi kebutuhan suami juga. Kita punya anak, ada kewajiban sebagai orang tua. Saya kerja, punya kewajiban kepada kantor, pimpinan, anak-anak asuh gitu, dan bisnis gitu. Dan teman-teman, memang lari saya tidak sekencang yang lain karena mungkin teman-teman bisa full time. Tapi kalau kita bisa memanage dengan baik, insya Allah hasilnya kita akan berproses sama dengan yang full time tersebut. Gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan tidak, padahal saya sebenarnya senang makan gitu, tapi saya memutuskan tidak memasak. Karena saya masaknya hanya waktu-waktu tertentu, pas anak-anak pengen, pas saya pengen. Karena menurut saya daripada saya masak, saya mending update status gitu. Karena kemudian saya bisa mencarikan solusi lain gitu. Misalnya bude saya yang memasak, yang sama anak-anak gitu. Pekerjaan didelegasikan. Tapi kalau belum bisa didelegasikan, teman-teman nggak boleh idealis, harus fleksibel. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi memanage-nya dengan fleksibel. Misalnya nggak harus masak gitu. Jadi kita bisa masak hanya yang sederhana aja. Misalnya menggunakan food prep gitu. Jadi teman-teman sudah tahu 1 minggu ini harus masak apa. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang ribet seperti itu disimpelkan gitu. Menurut saya seperti itu. Misalnya bikin lauk, saya udah ungkep ayam misalnya 1 kilo, terus punya kayak frozen food, kentang buat cemilan anak-anak, sosis, nugget, nah gitu. Dan untuk teman-teman yang suka yang organik, kan banyak sekarang nugget organik, homemade gitu. Jadi nggak usah khawatir. Itu cara saya, Mbak. Seperti itu ya, Anak sama, jadi rewang sama.
komunikasi lah sama- intinya ya, komunikasi sama orang rumah, baik suami ataupun mungkin kalau misalkan ada orang tua kayak gitu, komunikasi aja biar gimana caranya nanti kita akan ketemu sendiri celahnya, kapan waktunya, dan lagi pula kalau treatment ini kan kita nggak seharian di luar ya, jadi karena Iya, ada booking aja gitu, misalkan booking 2 jam ya udah kita cuman keluar rumahnya 2 jam, seperti itu sih teman-teman, apalagi kalau teman-teman anak-anak juga bisa dibawa loh Mbak Des. kenapa? Anak juga bisa dibawa. Iya, anak Misalnya juga bisa agak gede dibawa. tuh sama suaminya treatment ke taman bermain. Aku pernah. Bisa ya. Aku juga pernah bawa yang gede itu treatment. Untungnya ada temennya juga aja yang seumuran, jadi bisa anak aku main sama anaknya customer kayak gitu juga bisa. Suruh main sama bapaknya dulu sambil nunggu kita. Tuh bisa jalan-jalan sambil treatment. Jadi yang tahu celahnya kita sih sebenarnya ya, teman-teman semua yang tahu celahnya kita sama pasangan gitu. Nah, ini ada yang tanya juga, pada pengen nyoba treatment tapi pada mundur dengan harga, katanya mahal banget 100.000. 100.000 tuh Kak. Jangan turunin harga karena ditawar. Nanti orang-orang itu juga akhirnya akan treatment ke Mbak. Ya, jangan turunin harga kita. Kita boleh maksudnya kasih gitu bonus, misalnya treatment 5 kali gratis 1 kali, jangan 6 kali lah, 6 kali gratis apa gitu, tapi jangan sampai nurunin harga. Kalau teman-teman nurunin harga, nanti jatuhnya teman-teman nggak dapat untung, dapat capek tok, malah berhenti, nggak jadi terapis beneran. Dan insya Allah kalau orang-orang yang apa istilahnya nawarnya kebangetan, itu memang bukan bukan target market kita gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau yang di klinik aja ya, misalkan kita sebut klinik RH gitu ya, yang udah terkenal, itu peeling doang aja 700.000 loh teman-teman, itu cuman peeling itu kayak exfoliant scrub doang loh itu 700.000. Kita 200 atau 300.000 itu sampai bisa mencong sebelah. Aku kadang seperti itu ya menjelaskan ke teman-teman, ke customer gitu. Jadi dijelasin value-nya ya Mbak Desi. Dijelasin value-nya ya teman-teman. Makanya teman-teman harus tahu tentang produk, bahwa keunggulan produk kita. Mereka bisa jadi juga kita kan positive thinking ya. Nawar karena nggak tahu, dikiranya facialnya cuma di mak-mak doang, nggak ada anti-aging, nggak ada pipi-pipi sampai ginuk-ginuk kayak gini gitu. Nggak tahu, jadi nggak apa-apa, update-nya terus gitu, biar pada tahu gitu. Nanti jadi kan diedukasi aja teman-teman, kasih lihat foto before after kayak gitu, dikasih tahu ini tentang produk kita, insya Allah nanti akan jatuh kepada Mbak siapa ini? Iya, tuh benar tuh. Kata Mbak Ratna juga, treatment galvanic spa itu seharga jutaan kalau di klinik 1 kali treatment. Itu age lock boost juga 3 sampai 4 juta kalau nggak salah tuh 1 kali treatment yang age lock boost itu. Di Rudy Salon Galva aja udah berapa? 700? Karena mereka nyamainnya sama salon pinggiran gitu Mbak. Aku pun banyak ditolak setelah ngomong harga. Oh iya sih Mbak. Nah itu kalau dibandingin lagi Mbak gitu. Kalau di klinik di salon itu bisa nggak Mbak mukanya naik sebelah, pipinya naik, kerutan berkurang, kantong mata juga bisa nggak Mbak sampai hilang kayak gitu. Coba di compare lagi gitu. Kalau aku sih biasanya seperti itu. Kalau Mbak Umu pernah nemuin kayak gini nggak? Dibandingin sama salon Mbak. Oh ya bilang mahal banget. Oh kok mahal? Ya aku bilang nyoba sini dulu separuh aja tapi nggak bayar gitu. Kalau nggak ada bedanya nggak usah bayar, separuh wajah dulu gitu. Ya nggak berani. Ditawarin aja kayak gitu teman-teman. Cobain nggak apa-apa gratis. Coba gratis tapi separuh aja. Loh kok cuma separuh? Ya kalau full namanya facial bayar gitu. Kalau separuh aja tuh demo jangan gratis dibawa boleh tegang gitu. Jangan langsung istilahnya kita langsung menganggap dia itu kayak yang tidak menghargai kita. Jangan ya teman-teman gitu. Jadi jadilah kayak
terapis yang menyenangkan gitu, biar mereka dia ingat sama kita, kan kita berani nantang sini separuh, kalau nggak ada bedanya ya bisa terusin gitu, tapi kalau diterusin full bayar gitu. Walaupun di hati kadang gondok ya teman-teman ya, ditawar-tawar, tapi jelasin aja seolah-olah kita nggak apa-apa, nggak baper. Betul, jangan. Ya kalaupun tetap masih nggak mau, berarti ya bukan target market kita next kayak gitu. Pasti ada kok yang butuh treatment kita dan berani bayar mahal juga. Jadi jangan Banyak menyerah. loh. Lah contohnya teman-teman di sini ada nggak yang sekali lihat Galva langsung closing, atau ada yang katanya beli Galva 1 tahun didiemin baru dibuka kemudian jadi pebisnisnya. Itu ada tuh, ada bos Memi, ada yang skeptis ini beneran nggak sih alatnya gitu. Kan ya nggak semua orang bisa langsung menerima teman-teman itu. Ya, tapi insya Allah nanti kalau lihat status kita terus kepo-kepo, sekalinya nyemplung jadi customer loyal gitu. Mbak Iin Farlina gitu aja cobain Mbak. Kalau misalkan ditawar-tawar terus, Mbak coba kasih demo setengah wajah gratisin kayak gitu. Tapi nanti ada konsekuennya. Kalau misalkan nanti ada perubahan, next-nya bayar ya Mbak kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan memang alat saya tidak ada efeknya, boleh nanti Mbak jangan terusin gitu. Karena pasti ada perbedaannya sih teman-teman. Aku juga kayak gitu sih. Kalau misalnya ini ayo kita buktikan kayak gitu. Aku pernah Siapa? Dulu ya Mbak di sini. buka Iya, foto dulu. mau demoin temanku. Sini aku demoin wajahnya gitu, testing. Iya aku mau gitu, terus di tempatnya tapi hanya separuh ya. Ya foto Kok dulu separuh gitu. Iya. Dinyalakan separuh. kameranya. Iya separuh kan mau testing aku gitu. Nanti lihat mencong apa enggak gitu. Iya nulis. Nah terus kalau ya udah gitu, kalau gitu sekalian semuanya. Kalau semua ya bayar aku gitu. Terus akhirnya bayar dan closing exfoliant. Iya sayang. Closing exfoliant scrub 1 sama aku. Iya. Kitanya harus jaga harga juga sih teman-teman. Jangan kalau misalkan ditawar itu kita langsung oh ya udah deh Mbak, daripada nggak ada jangan ya, karena kita punya value-nya. Jadi jangan mau ditawar. Ya benar banget. Jual mahal katanya nih. Yes, Jual mahal. Jangan mau dibayar murah guys. Jangan mau dibayar murah Iya. karena kita juga beli Galvanya enggak gratisan guys, enggak dibayarin BPJS guys, beli Galva beli Homespanya. Jadi kita harus jaga harga, jual mahal juga. Udah ya, dinyalain Dan kameranya tipsnya ya buat teman-teman, Tuh. misalnya ini ya, kalau ada yang belum jadi beli atau gimana, tetap dibayang-bayangi teman-teman. Jangan lepaskan dia dari genggaman gitu ya. Jadi tetap bayangi, minimal kan dia udah kepo, udah mau, udah pengen gitu. Suatu saat entah kapan, entah setahun lagi mungkin dia pasti akan treatment ke kita. Kalau kita tetap baik ke dianya. Yuk kita foto, kayaknya udah Insya pada Allah. ribet sama anak-anak nih. Ya aku juga mau. Aku sudah siap dengan bandana nyalain untuk kamera, nyalain dulu sebentar. Yang masih nyusuin, oke, nggak apa-apa. Udah, tak hitung ya. Mbak Hema, siapa ini? Mbak Mila. Aku bawa koper. Oke. 1, 2, 3. Bentar ya guys, bentar. Itu lihatin itu. Sebentar. Mbak Memi sampai pakai senter loh. Turunin dulu.
Aku mau buka ini. Udah belum, Mbak? Udah belum Turunin sampai? dulu Mbak, turunin dulu Mbak. Aku lagi buka ininya, apa namanya? Mbak, aku udah mau pulang kampung nih, ngangkut koper. Pulang kemana? Pokoknya sama anak-anaknya semua ini. Ayo. Iya. Gendut. Wah, Udah banyak. Udah foto ini. Ulangi. Bentar. duduk. Bentar aku siap. 1, 2, kok 4 ya? Siapa ya itu ya? 1, 2, 4 katanya kan. Ya, 1, 2. kita lagi ya. Ini yang kedua nih. Bentar. Oke, 1, Lihat itu. 2, 3. Oke. Yang itu di Sudah ya, Komiko? Ya, siap. apa tuh? Oke. Makasih ya teman-teman semuanya. Kita akhiri aja ya malam ini. Kita ketemu besok. Terima kasih Mbak Umu sebagai ini pemateri untuk malam ini. Terima kasih banyak sharingnya, ilmunya. Juga Mbak Desi kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Maaf ya banyak iklan. Semoga bermanfaat. Mbak Desi. Oke, assalamualaikum. Sampai ketemu besok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Salam. Waalaikumsalam. Itu kata Mbak Uti.